Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Sobat SHC, kita jumpa lagi di dalam perbincangan menarik ya. Jadi untuk kesempatan hari ini saya sapa dulu pemirsa dimanapun Anda berada. Semoga tetap dalam lindungan dan sehat walafiat, amin. Sobat SHC, pada kesempatan hari ini saya akan memaparkan materi terkait politik ya, dimana dalam kehidupan politik tidak lepas yang namanya negara, tidak lepas yang namanya kekuasaan. Jadi sekarang saya akan memaparkan terkait dengan kekuasaan. Kekuasaan tersebut mempunyai unsur ataupun mempunyai dimensi-dimensi tertentu. Jadi di sini konsep kekuasaan pertama, untuk konsep kekuasaan di sini pertama kita tentu mendefinisikan ataupun memaparkan terkait dengan kekuasaan. Kekuasaan itu apa? Kekuasaan itu makhluk apa? Berbentukkah atau tidak? Nah, itulah kekuasaan. Jadi saya akan memaparkan terkait dengan kekuasaan. Dan seterusnya yang kedua, sumber kekuasaan. Kekuasaan itu bermuara di mana? Nah, itu saya akan menjelaskan terkait dengan sumber kekuasaan. Terus yang ketiga, otoritas ataupun legitimasi. Nah, itu yang ketiga, letak otoritas dan legitimasi itu, layakkah atau tidak seorang mempunyai kekuasaan. Yang keempat itu pengaruh. Jadi kekuasaan itu mempunyai pengaruh baik pada tubuh kekuasaan itu sendiri maupun kepada masyarakat yang diembannya. Jadi langsung saja di sini terkait dengan yang pertama. Pertama saya menjelaskan terkait dengan kekuasaan. Kekuasaan itu apa sebenarnya? Jadi kekuasaan ini ialah tanda-tanda orang yang mempunyai sebuah mandat, sebuah tugas maupun jabatan ataupun kekayaan. Seseorang akan mempunyai kekuasaan penuh terkait dengan kehidupan mereka. Seseorang mempunyai kekuasaan full adanya penguat di dalam kehidupan kekuasaan tersebut. Baik itu dari segi kekayaan, tentu orang yang mempunyai kekayaan dianggap orang yang mempunyai kekuasaan, dan juga kepercayaan, di mana seorang dianggap kepercayaannya tinggi dan orang di situ dianggap sebagai mempunyai kekuasaan. Itu terkait dengan kekuasaan. Kekuasaan di sini dalam pandangan beberapa ilmuwan, di mana ilmuwan mengatakan terkait dengan kekuasaan seperti yang diungkapkan oleh Harold de Laswell. Beliau mengungkapkan terkait dengan kekuasaan. Kekuasaan adalah suatu hubungan di mana seseorang atau sekelompok dapat menentukan tindakan seseorang atau kelompok lain ke arah tujuan dari pihak tersebut. Jadi orang yang mempunyai kekuasaan tentu dapat menjadikan parameter, menjadikan sebuah acuan, menjadikan sebuah monumen di mana orang yang mempunyai kekuasaan mampu memerintah ataupun mampu menindas. Maka kekuasaan tersebut tentu orang yang memang dianggap orang layak untuk mengatur, untuk menghukum ataupun menindas. Itulah kekuasaan. Sehingga kekuasaan di sini mutlak bagi orang-orang yang mempunyai tanggung jawab penuh, baik itu dari kekayaan, baik itu dari jabatan yang mereka emban. Tentu mereka dianggap sebagai orang yang mempunyai kekuasaan. Yang kedua, sumber kekuasaan. Sumber kekuasaan memang dimulai dari adanya orang yang mempunyai kedudukan, orang yang mempunyai
jabatan, orang yang mempunyai kekuasaan. Sehingga dengan adanya mandat atau tugas yang seseorang jalankan, tentu mereka harus mampu mengatur si A ataupun si B, sehingga sumber kekuasaan ini mampu memonopoli adanya kisruh ataupun konflik di bawah. Dan kekuasaan tersebut terkala kita contohkan misalnya seperti perusahaan, di mana perusahaan yang paling atas itu manajer, dan manajer di bawahnya ada lagi staf-staf. Manajer tersebut tentu ditugaskan oleh pimpinan perusahaan, sehingga manajer mampu memecat ataupun memberi sanksi terhadap karyawan yang tidak taat terhadap aturan, sehingga manajer tersebut dianggap sebagai orang yang mempunyai kekuasaan mutlak dalam pekerjaan tersebut. Itu sumber-sumber kekuasaan ya. Sehingga di sini ada ilmuwan yang mengatakan terkait dengan kekuasaan. Kekuasaan adalah kemampuan seseorang untuk menjamin terlaksana sebuah kewajiban oleh kesatuan dan kewajiban yang mengikat dalam suatu sistem organisasi yang kolektif, sehingga seseorang yang dianggap sebagai pemimpin tentu harus mampu membawa anak buahnya dalam pekerjaan yang memang sesuai dengan aturan-aturan perusahaan tersebut. Selain itu kita dapat juga mencontohkan misalnya dalam kehidupan berpolitik, di mana dalam kehidupan politik ini Indonesia juga dihebohkan dengan adanya partai politik. Karena partai politik tersebut memang sudah legal dalam tatanan pemerintah, sehingga tanpa berlayar melalui partai politik seseorang tidak bisa berkompetisi dalam pilkada, pemilu maupun hal-hal yang lain, sehingga partai politik dianggap sebagai nahkoda di dalam mengantarkan seseorang meningkatkan kemampuannya dan bersaing dengan para elit-elit politik. Sehingga dalam kehidupan politik, kehidupan partai politik, di mana dalam partai politik tersebut ada pimpinan dari struktur yang di bawah, PAC, DPC, DPW, dan DPP. Tentu di situ ada aturan-aturan yang mengikat terhadap anak buahnya dalam kehidupan organisasi partai politik tersebut. Nah, terkala yang di bawah misalnya PAC ataupun DPC yang bermain tanpa persetujuan oleh pimpinan partai politik, tentu mereka akan dikeluarkan dan diberi sanksi oleh pimpinan partai politik. Bagian ketiga di sini terkait dengan otoritas atau seseorang yang mempunyai wewenang penuh baik dari mengatur, membuat kebijakan, memutuskan maupun memberikan hal-halnya terhadap bawahannya. Hal ini sudah sepatutnya seorang yang mempunyai mandat, mempunyai jabatan, mempunyai kekuasaan, layak mereka mempunyai kekuatan penuh di dalam memberi sanksi terhadap bawahannya, sehingga orang yang dianggap mempunyai otoritas ialah orang yang berpengaruh, baik itu dari segi komunikasi, dari segi keuangan maupun dari hal-hal yang lain. Tentu orang tersebut dianggap sebagai orang yang mempunyai kelebihan dibandingkan dengan orang-orang di sekitarnya. Yang terakhir di sini pengaruh. Nah, ya. Jadi pengaruh tersebut tentu sebuah muara terakhir di mana orang mempunyai jabatan, mempunyai kekuasaan, mampu memerintah, mampu memaksa, mampu memberi
kebijakan, baik kebijakan yang mengikat pada pemerintah, baik kebijakan yang mengikat kepada masyarakat, tentu hal ini dianggap orang yang dapat mempengaruhi bawahannya. Tatkala seorang pemimpin memberikan tugas, tentu bawahan harus taat, tentu bawahan harus menjalankan apa yang diinstruksikan oleh atasannya, sehingga pimpinan tersebut dianggap sebagai orang yang dapat mempengaruhi bawahannya, bukan hanya dalam struktur dalam keilmuan politik saja, di dalam kehidupan rumah tangga. Seorang pemimpin yang dianggap sebagai kepala keluarga itu seorang bapak, tentu harus mempunyai pengaruh terhadap keluarganya, baik dengan istri, baik dengan anak-anaknya, maupun dengan saudara-saudaranya yang dianggap mereka mempunyai pengaruh terhadap lingkungan di sekitarnya. Bukan hanya itu saja, kalau saya contohkan misalnya di level yang sedikit melebar ya, sedikit bersifat universal, misalnya di tatanan pemerintah, desa, tentu seorang desa di mana desa ini sudah dilegalkan oleh pemerintah pusat, mampu mengatur, mampu memberi kebijakan, mampu memutuskan, dan juga mampu memberikan kesejahteraan terhadap masyarakatnya. Tatkala seorang pemimpin tersebut sudah dianggap sebagai pemimpin yang adil, dianggap sebagai pemimpin yang amanah, dianggap sebagai pemimpin yang tidak korup, sehingga pemimpin tersebut memberikan hak-hak rakyat, di mana hak rakyat tersebut harus diberikan pendidikan, diberikan layak hidup, ataupun diberikan hal-hal yang lain yang bisa meningkatkan karakteristik dalam kehidupan masyarakat itu sendiri, sehingga masyarakat tentu menjadi instrumen di mana pemerintah dianggap sebagai sukses di dalam memerintahnya ya. Mungkin sampai di situ penjelasan dari saya, sahabat SHC akan menutup sampai di sini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share.